Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wiguna, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0526011741, program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil dari tugas 3 mata kuliah struktur data yang saya buat. Oke, baik, langsung saja kita ke soalnya. Baik, jadi soalnya tuh ada dua ya, yaitu yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Device Search atau DVS dalam bahasa Java dengan beberapa tahap ketentuan kita. Yang pertama yaitu gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4 sampai A9. Lalu tentukan sendiri nilai hubungan antara node. Kedua, yaitu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DPS, lalu menjelaskan tahapan demi tahapan pencarian. Yang kedua, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java, lalu gunakan graf yang sama, itu A0 sampai A9, tentukan nilai hubungan antara node, lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, lalu menjelaskan. Oke, baik, langsung saja kita ke Visual Studio ya untuk programnya. Oke, langsung saja kita ke programnya ya. Itu jadi sifat utama DFS itu kan menelusuri satu cabang secara vertikal sampai ke ujung terdalamnya sebelum mundur dan mencoba cabang lain. Jadi di sini program selalu memulai dari penelusuran titik akar. Program masuk ke cabang paling kiri dari A0 ini kan ada cabang 3, mulai dari paling kiri yaitu A1, lalu terus turun mencari anak cabangnya lagi, ada A4, A5, langsung masuk ke A4. Nah, di A4 ini turun lagi ke A8, mentok. Nah, karena kita mencari A6, jadi di sini tuh akan balik lagi ke awal gitu. Dari A0, ntar kita masuk lagi ke A1, lanjut ke A5, lalu ke A9 di sini. Karena di A9 juga mentok, tidak ada anak cabang lain, jadi balik lagi kita ke A0. Lanjut ke A2-nya, lalu ke A2. Nah, A2 turun ke A6. Nah, jadi programnya itu mendapati node A6-nya. Jadi penelusurannya tuh sukses dan dihentikan. Oke, kita coba langsung ke programnya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nah ini kita lihat struktur graf yang dibangun. Di sini saya menggunakan pendekatan adjacency matrix sesuai dengan di materi inisiasi juga. Jadi adjacency matrix ini tuh berfungsi untuk menampilkan graf ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini mendeklarasikan dengan matrix untuk menyimpan relasi antar node-nya serta array boolean untuk melacak node mana saja yang sudah kita kunjungi agar pencarian tidak terus berulang. Oke, lanjut ke untuk menghubungkan node-node tersebut, di sini saya membuat fungsi add edge. Jadi jika ada garis penghubung atau relasi antar node, matriks tersebut akan diisi dengan angka 1 karena graf yang kita gunakan ini tidak berarah gitu ya. Apa istilahnya itu undirected.
graf, maka matriks kita isi dengan angka 1 pada dua sisi sekaligus, yaitu di sini di indeks I ke J dan J ke I. Nah, lanjut. Nah, di sini masuk ke inti algoritmanya ya, yaitu mode rekursif DVS. Jadi konsep DVS adalah menelusuri graf sedalam mungkin pada satu cabang sebelum pindah ke cabang lainnya. Di sini saat sebuah node dikunjungi, node tersebut langsung ditandai true pada array visitednya. Kemudian program mengecek apakah node saat ini adalah target yang dicari nih. Jika bukan, program akan masuk ke perulangan ini. Jadi program tuh akan mencari ibaratnya itu tetangga terdekat yang memiliki nilai matriks 1 dan belum pernah dikunjungi juga. Jadi jika ditemukan, fungsi DFS akan memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk masuk lebih dalam ke cabang tersebut. Oke, kita coba run dulu aja. Nah, oke, kita coba run. Nah, untuk yang terakhir di sini ya, outputnya. Jadi fungsi main ini kita menginisialisasi itu 10 node dan merangkai jalurnya. Kita menetapkan node 0 sebagai titik awal dan A6 sebagai targetnya gitu. Nah, di ini ya, di outputnya bisa dilihat jadi algoritma tuh melakukan penelusuran secara mendalam mulai dari A0 turun ke A1 seperti yang tadi ya di sini. A0 turun ke A1, lalu ke A4, buntu ke A8, buntu, balik lagi dan seterusnya gitu sampai ketemu apa target yang dicarinya A6. Jadi pas saat ketemu A6 akan pencarian itu langsung diberhentikan sukses gitu. Jadi tidak terus berulang. Oke, sekarang kita ke yang BFS ya. Jadi karena sifat utama BFS adalah menelusuri graf secara horizontal, jadi berbeda dengan yang DFS ya yang secara vertikal. Kalau BFS itu horizontal gitu, jadi dibagi dengan level-level ini. Nah, jadi awalnya itu di level 0, mulai dari A0 karena cuma A0. Nah, program langsung masuk ke level 1 gitu. Jadi mengecek semua tetangga-tetangganya A1, A2, A3. Nah, karena A6-nya belum ditemukan di level 1 ini, jadi program tuh menyiapkan antrean untuk mengecek A2 level 2 gitu. Nah, program turun ke level 2 gitu. Program membaca anak-anak dari node A1 secara berurutan gitu. Jadi A1 dulu. Jadi di A1 ada A4 dan A5 gitu. Lalu programnya tuh bergeser ke anak dari A2. Nah, dari anak A2 ditemukan node A6. Nah, karena A6 ini adalah node yang dicari gitu. Program langsung berhenti mengeksekusi antrian selanjutnya. Jadi di A7 ini tuh nggak dicari gitu. Jadi berhenti karena sukses sudah menemukan target yang dicarinya gitu. Nah, kurang lebih programnya seperti ini. Oke, kurang lebih programnya seperti ini ya. Jadi nah, jadi kunci utama dari algoritma BFS ini tuh adalah penggunaan struktur data antrian
Jadi berbeda dengan DFS yang menggunakan tumpukan rekursif, jadi BFS ini bekerja dengan prinsip first in first out. Nah, di baris baris ini saya menggunakan linked list untuk mengimplementasikan antriannya. Jadi node awal A0 itu akan kita tandai sebagai dikunjungi dan langsung kita masukkan ke dalam antrian sebagai titik mulainya. Lalu, nah, di bagian ini oke. Di bagian ini tuh program akan melakukan perulangan selama antrian tidak kosong gitu. Program mengambil node terdepan menggunakan fungsi poll, lalu mengecek apakah node tersebut adalah target kita atau bukan gitu. Jika bukan, nah program akan melihat adjacency metric sesuai dengan di materi juga disebutkan jika matriks bernilai 1 artinya ada relasi antar node. Nah, semua tetangga dari node saat ini yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke baris belakang antrean. Hal inilah Nah, jadi itu yang menyebabkan BFS itu menyelesaikan satu level secara menyeluruh gitu sebelum turun ke level bawahnya. Jadi secara horizontal gitu, ngecek dulu ke sebelah sininya gitu, ke horizontalnya baru turun gitu ke level selanjutnya. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Nah, tadi oke. Beda ya dengan DFS yang tadi itu langsung ke A8 gitu, ke bawah ke A8 dulu. Nah, kalau di BFS ini tuh mengunjungi A0 dulu, lalu memeriksa semua tetangganya gitu di level 1 terlebih dahulu gitu. Itu yang tadi A1, A2, A3 ini baru lanjut ke level 2, jadi memeriksa tetangga apa anak-anak cabangnya lah dari A1 dulu baru kemudian ke A2 dan ketemu A6 gitu sebagai target yang dicarinya gitu. Dan gini nih, node 6 berhasil ditemukan. Oke, mungkin cukup sekian hasil tugas 3 dari saya. Mohon koreksi jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.